Teman-teman, setelah menonton episode 8, saya pikir saya tahu cara kerja sirkus digital itu. Bukan sekadar detail atau dugaan tanpa konfirmasi, tapi sesuatu yang benar-benar menjelaskan seluruh sirkus digital ini. Pomni sebenarnya tidak pernah terjebak, dan tak ada seorang pun di sirkus yang bisa melarikan diri. Kalau ingin tahu alasannya, tetap di sini, karena teori ini akan mengejutkanmu. Kalau kamu berpikir sejenak saja, ada terlalu banyak hal di sirkus digital yang sama sekali tidak punya penjelasan yang jelas. Contohnya, para karakter sudah entah berapa lama di dalam sana, tapi mereka tidak membutuhkan apa-apa. Dan yang lebih parah lagi, selama itu tidak ada satu pun yang berhasil keluar. Jadi, bisa kabur dari sirkus itu atau tidak? Untuk menjawab ini, kita harus memahami hal berikut. Jadi, kebanyakan orang berasumsi bahwa semua karakter ini terjebak secara mental di dalam sirkus. Artinya, di suatu tempat di dunia nyata, tubuh mereka terhubung ke sistem ini. Dan itu masuk akal. Sepertinya itu penjelasan yang paling sederhana. Orang-orang nyata yang terjebak di lingkungan virtual. Tapi ada masalah besar, yaitu ada beberapa detail yang tidak cocok dengan teori ini. Sungguh, semakin kamu mengamati sirkus digital ini, semakin jelas bahwa ini bukan sekedar kasus seseorang yang terjebak dalam sebuah video game realitas virtual. Karena jika memang tubuh mereka benar-benar ada di dunia nyata, maka mereka harus makan, tidur, dan tetap hidup dengan cara tertentu. Tapi di dalam sirkus, hal itu sama sekali tidak terjadi. Mereka sendiri yang mengatakannya. Sebenarnya tidak, karena kami tidak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini. Makanan digital di sini hanya memberi sensasi makan virtual tanpa manfaat nutrisi. Mereka tidak membutuhkannya. Dan itu cukup aneh, karena kalau begitu, bagaimana mereka menjaga tubuh fisik mereka tetap hidup? Namun, yang paling menyeramkan adalah ketika mereka konon menunjukkan dunia nyata. Kita melihat sebuah komputer, kacamata realitas virtual, dan sebuah kursi kosong. Jadi, kalau tidak ada siapapun yang duduk di sana, apa sebenarnya yang tertinggal di dalam sirkus itu? Nah, untuk memahami apa yang mungkin sedang terjadi di sini, kita harus melihat sebuah cerita yang sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Soma. Di Soma, kita mengikuti Simon Jarrett, pria yang setuju menjalani pemindaian otak untuk perawatan eksperimental. Sesuatu yang secara teori seharusnya tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Namun setelah proses itu, dia terbangun di tempat yang jauh lebih buruk. Namun dia tetap bisa berpikir, merasakan, dan tetap ada. Disitulah dia menemukan kebenaran. Karena yang ada di tempat itu adalah salinan dari kesadarannya. Sebuah versi dirinya yang percaya bahwa dia adalah yang asli. Dan sementara salinan itu terus hidup dengan berpikir bahwa dia bisa melarikan diri, Simon yang asli tidak pernah ada di sana. Disinilah semuanya mulai menjadi lebih gelap. Karena mungkin inilah yang terjadi di sirkus digital itu. Mungkin bukan hanya orang-orang yang terjebak dan berusaha keluar, melainkan salinan-salinan yang percaya bahwa mereka pernah memiliki tubuh. Saat kamu mulai menyatukan kepingnya, kamu sadar ini bukan teori, tapi sebuah pola. Pertama, mereka tak perlu makan. Kedua, bagaimana Pomni bisa masuk? Kita tahu dia memakai helm di tempat terbengkalai, sebuah tempat yang jelas kosong. Tidak ada yang bisa membuat seseorang tetap hidup selama berjam-jam, berhari-hari, atau berapapun lama pengalaman dia di dalam sirkus itu. Jadi, dengan gagasan bahwa ada tubuh yang menunggu di luar sudah tidak masuk akal lagi. Karena kalau begitu, bagaimana dia bisa tetap hidup? Dan yang ketiga, kursi itu. Momen itu sangat penting, karena itu bukan detail sembarangan. Saat melihat dunia nyata, kita melihat kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ini terhubung, dan banyak orang mungkin melewatkannya. Tapi itu bisa jadi petunjuk besar. Dan terakhir, kita punya perilaku para karakter. Krisis yang mereka alami, serta perasaan tak tahu jati diri dan tak bisa mengingat masa lalu. Dengan menggabungkan semua ini,
kamu bisa menyimpulkan sesuatu yang menarik dan menemukan satu penjelasan. Para tokohnya tidak terjebak. Mereka hanyalah versi-versi yang tidak pernah keluar. Artinya tidak ada yang dipindahkan ke sirkus. Hanya saja kesadaran mereka disalin. Bagaimana caranya? Tepat saat mereka memasang helm itu, mereka tidak hanya bermain. Kesadaran mereka dipindai dan diduplikasi. Saat salinan itu terbangun di sirkus, ia yakin dirinya adalah yang asli. Dan orang aslinya begitu saja pergi. Dia melepas kacamata realitas virtual dan kembali ke kehidupan normalnya. Itulah sebabnya kursinya kosong. Dan teman-teman, ini memang masuk akal dan cukup mengganggu. Karena jika ini benar, maka diri mereka yang sebenarnya sudah pergi. Orang aslinya tak pernah terjebak, bahkan tak tahu itu terjadi. Dan jika kamu berhenti untuk memikirkannya, ini jauh melampaui rasa takut. Karena kalau begitu, apa sebenarnya para karakter itu? Jika ingatan mereka bukan milik mereka, jika masa lalu mereka dijalani orang lain, itu hanya identitas pinjaman. Uniknya, para karakter tampaknya bisa merasakan. Namun, jika mereka tahu kebenarannya, apa yang akan terjadi? Jadi, itu tak lagi penting apakah mereka bisa keluar atau tidak. Karena bahkan jika mereka menemukan jalan keluar, kemana mereka akan pergi? Tak ada tubuh menunggu. Tak ada tempat kembali. Takdir mereka tetap di sirkus. Dan yang paling mengganggu adalah ketika kamu melihat para karakter dengan pemikiran ini, semuanya mulai masuk akal. Kinger tidak gila. Dia tahu sesuatu yang tak ingin dibagikan. Dan kadang benar-benar sadar. Namun, dia seakan memahami kebenaran yang tak bisa diterima orang lain. Sehingga ia hidup seperti itu. Tetap dalam kegelapan seakan jadi satu-satunya cara agar dia tidak mengalami abstraksi. Jax bukan sekedar sarkastik atau kacau. Dia tampak seperti seseorang yang sedang menghindari sesuatu. Seolah-olah dia tahu bahwa di luar sana ada sesuatu yang lebih buruk. Seolah sirkus lebih bisa ditoleransi daripada yang ia tinggalkan. Lalu ada Gangle yang membuat kita bingung. Karena jika semua yang ada di sirkus itu hanya palsu, jika semuanya hanya tiruan tanpa nilai, lalu mengapa Gangle menderita dengan cara yang begitu nyata? Mengapa emosinya terasa begitu nyata? Teman-teman, karena memang nyata. Tidak masalah meskipun itu hanya salinan kesadaran. Perasaannya tetap asli. Mereka bukan hanya karakter yang terjebak. Mereka adalah kesadaran nyata yang berusaha mencari makna dari keberadaan mereka di tempat di mana mungkin tidak pernah ada jalan keluar sejak awal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Apa yang terjadi jika mereka menemukan kebenarannya? Bayangkan jika Pumni sadar bahwa tak ada tubuh yang menunggunya atau siapapun yang mencarinya di luar. Bayangkan Kinger akhirnya mengkonfirmasi kecurigaannya. Itulah sebabnya dia menghindari berpikir terlalu jauh karena sebenarnya dia sudah tahu kebenarannya. Bayangkan Jax tak hanya menghadapi masa lalunya, tapi juga menyadari dia bukan pelaku asli kesalahan-kesalahan itu. Apakah masih layak untuk melarikan diri jika sudah tahu semua itu? Dan disitulah teori ini berhenti menjadi sekadar teori dan bisa berubah menjadi sesuatu yang resmi. Mungkin masalahnya bukanlah menemukan jalan keluar. Mungkin mereka sebenarnya tidak pernah terjebak. Baik teman-teman, berikut teori yang mungkin menjelaskan apa yang terjadi di sirkus digital. Semua petunjuk dan detail tampak masuk akal. Itulah sebab Ken berusaha keras agar mereka melupakan ide mencari jalan keluar. Saya jadi bertanya-tanya, jika mereka hanya salinan sederhana dari kesadaran asli, apakah karakter yang terabstraksi itu cuma dihapus? Bagikan pendapat kalian tentang teori ini atau penjelasan lain di kolom komentar.